Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa belajar dari Nabi Musa dan Harun tentang menjadi pemimpin atau pendakwah yang tangguh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah sesi terakhir untuk hari ini karena besok pagi kami akan melepas anak-anak kembali ke rumah masing-masing dengan harapan kami membawa perubahan yang besar. Kalau dulu waktu datang sebesar kelingking, maka ketika pulang doa kami, harapan kami, kemampuan akhlak, ilmu segala macam sudah sebesar kepalan tangan masing-masing. Barangkali kemarin yang sebesar kelingking udah sebesar jempol. Ya, sama-sama kita mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada sore hari ini ada 2 poin yang saya akan sampaikan, lebih kurang 10 menit barangkali, sambil menunggu azan atau waktu berbuka. Anak-anak kami sekalian, yang pertama adalah sebuah ijazah zikir yang dulu kami terima dari almarhum yang kami muliakan, yang kita hormati muliakan bersama, Abuya Tengku Haji Syihabuddin Syah atau Abu Kemala. Siapa? Abu Kemala. Sekarang aula namanya kita abadikan, aula Miftahus Salam kita abadikan menjadi aula Abu. Zikir apa? Banyak sekali zikir, tetapi ada satu yang alhamdulillah saya sudah amalkan dan saya rasakan hasilnya. Ya, coba diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Matin. Ikut. Ya Qawiyyu ya Matin. Ayo terus. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya, sudah belajar dari pelajaran tauhid. Ya, Allah itu Maha Kuat ya. Jadi kepada Dia kita mohon kekuatan. Apabila kita merasa resah, gelisah, sedih, putus asa, atau sendi-sendi kita sakit, ya, kepala kita sakit. Kalau kepala sakit, pegang kepalanya. Ya Qawiyyu ya Matin. Kita sedang bawa mobil, kita bisa terus ucapkan itu. Terus dan terus. Dengan harapan di ujung yang matin itu kita berdoa juga kepada Allah, ya Allah, dengan kuasa-Mu bebaskanlah kegelisahanku. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu bebaskan aku dari kesedihan.
ya, dari kebodohan, dari kemalasan, dari sakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Itu yang pertama. Karena kalau mau dibahas ini bisa 3 SKS. Kami dulu setiap pagi subuh dengan Abu, setiap sholat waktu, ya. Nah. Sudah diterima? Diterima? Ini ijazah, diterima? Bilang qabiltu. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang kedua poinnya adalah sama-sama kita ingin menyimak surah Thaha dari ayat 24 sampai dengan 30. Wah, kebayang nih 24 30 panjang sekali. Tidak. Coba dengar ya. Coba pasang telinga baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa artinya? Kalau waktu datang guru disuruh berdiri kan? Kamu berdiri kamu. Kemudian waktu duduk apa? Duduk kembali. Ijlis atau ijlisu, duduk. Itu fi'il amar, fi'il perintah. Allah memerintahkan Nabiullah Musa, idhab, kau pergi. Musa secara fisik itu kuat, ya. Kemana perginya? Pergilah ke Fir'aun. Dia itu sudah kelewat batas. Kelewat batasnya di mana? Masa dia bilang dia Tuhan? Ya kan? Padahal la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, ya Allah. Dengar baik-baik. Nabi Musa merasa dia punya kelemahan. Salah satu kelemahan Nabi Musa adalah dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia lidahnya itu bahasa Medan atau apa ya? Celat. Ya. Kan pernah disuruh pilih kan? Jadi celat, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin salah satu syaratnya adalah komunikator. Dia harus bisa berkomunikasi. Kemudian Nabi Musa ini pernah disiksa oleh Firaun. Semua orang yang pernah disiksa oleh orang tua, didalimi oleh teman, dibuli oleh sahabat-sahabat kelas, dipukul sama guru, diejek sama kawan dan lawan kita. Secara mental, gak usah bohong, down atau tidak, secara mental kita akan jatuh, ya, Tapi apakah pertanyaannya? Apakah Nabi Musa menolak perintah Allah? Ya. Apakah Nabi Musa meminta tanggung jawab ini? Jangan sama saya lah. Padahal pada saat itu beliau adalah seorang rasul dan diutus untuk Bani Israel. Tidak. Tapi Nabi Musa tahu bahwa dia punya Allah. Oleh karena itu dia katakan, qala, Nabi Musa berkata, Rabbis rahli. Coba ikuti, Rabbis rahli. Artinya, Rabbi Tuhanku, israhli. Ya. Apa artinya israhli? Lapangkanlah hatiku. Karena dengan hati kita lapang, kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih kuat. Kita hanya melihat bahwa kekuatan yang paling besar itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya qawiyyu ya matin. Lanjut. Israh apa? Sodri. Itulah tadi dadaku. Ya. Sodri, lapangkanlah untukku.
dadaku. Ya, dadaku itu bisa berarti qalbun, hati kita. Coba diam dulu. Apakah semua kita punya hati? Punya enggak? Sehingga ada orang bilang hati-hati ya. Itu lain lagi artinya. Hati, qalbun. Ya, ada segumpal darah di sana. Apabila itu rusak semuanya. Jadi Allah minta agar dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Tentu imannya diteguhkan. Wa yassirli amri. Apa? Yassara, mudahkan. Yassarallahu, Allah kita minta mudahkan urusan kita fi kulli hal, untuk semua urusan yang sudah ditakdirkan Allah. Ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, apa artinya? Mudahkanlah, ya. Kita selalu mengatakan ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang, ya. Welcome my brother. Ahlan wa sahlan. Tetapi ahlan kita katakan selamat datang untuk kita permudah dia bersama kita. Ya. Jadi mudahkanlah untukku urusanku. Ya. Yafqahu qauli. Ya. Kemudian agar mengerti mereka perkataanku. Jadi kalau tadi lidahku dilempangkan, maka jangan sampai apa yang aku katakan ini nanti Fir'aun dan kaumnya itu tidak ngerti. Nah, oleh karena itu dalam ayat 29 Nabi Musa minta lagi. Ini ingat ya. Apa yang dia minta? Satu lagi dalam surat Taha ayat 29. Waj'alli, jadikanlah aku, waj'alli, jadikanlah untukku waziran. Wazir. Apa itu wazir? Seorang pembantu. Waziran min ahli, dari keluargaku. Nabi Musa sadar kelemahannya. Saya mau tanya sama para uhti di belakang. Halo uhti, apa kekurangan Nabi Musa? Apa kekurangan Nabi Musa? Nah, tadi nggak menyimak ya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Lidahnya celat atau celat. Apa ya? Pokoknya kurang lancar. Lalu dia berdoa, waj'alli, ya. Jadi kalau aku waziran, ya, ada seorang pembantu, seorang asisten, ya, dari keluargaku, dari ahli keluargaku yang kupercaya dan aku tahu bahwa dia lebih baik dari saya dalam komunikasi. Siapakah itu? Tunjuk tangan, siapakah itu? Saudara Nabi Musa? Ya. Nabi Harun, Masya Allah. Berdiri. Masya Allah. Langsung dapat hadiah, tapi makannya nanti. Makannya nanti ya. Haruna akhi, ya. Jadi Nabi Harun itu saudaraku, ya Allah. Lalu Allah mengabulkan. Harun dan Musa lalu berdakwah kepada Fir'aun. Apa? Karena waktu, kita langsung saja, ya. Ini tafsir para ulama. Coba dengar baik-baik, jangan ada satu kata pun. Ayo diam. Mudabbir diam. Mudabbir jangan diam. Maksudnya ngasih tahu ke mereka diam.
Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari dijelaskan, doa ini dipanjatkan oleh Nabi Musa saat beliau merasa berat menghadapi Fir'aun ini, penguasa zalim yang bahkan tadi saya katakan dia pernah mengancam nyawanya. Oleh karena itu permohonannya, lapangkanlah dadaku. Menunjukkan bahwa tugas dakwah ya membutuhkan kekuatan mental dan spiritual. Nabi Musa itu kuat sekali secara fisik. Kuat sekali. Gak ada tandingannya masa itu. Kalau sekarang mungkin sudah ada, ya kalau zaman sekarang udah banyak ya, udah ada robot soalnya. Nah, ulama tafsir menjelaskan bahwa kelapangan dada itu adalah sumber daripada kesabaran, sumber daripada keberanian. Oleh karena itu doa Rabbi shrahli sadri bukan hanya doa waktu kita mau pidato, tetapi doa itu juga untuk minta kita diberikan kesabaran, ya, keberanian. Nah, kemudahan urusan adalah taufik Allah. Itu dari Allah. Kalau Allah berkehendak memberi kita kuat, maka kekuatan itu ada sama kita. Yang berikutnya adalah dari cerita ini, dari ayat ini, metode dakwah itu ada 4. Yang pertama adalah persuasif. Jadi nggak boleh ya ego, ya kehendak keras pokoknya harus jadi, tidak. Jadi pendekatan persuasif dan santun ini merupakan contoh yang ada dalam Al-Quran langsung dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi perilaku yang sopan dan santun. Yang kedua adalah harus ada rasional. Karena Fir'aun gak percaya bahwa Nabi Musa itu punya Tuhan selain dia yang lebih hebat. Ya. Nabi Musa mengatakan, Allahku itulah qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yakul lahu. Fir'aun enggak percaya itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada rasul-rasulnya. Pada saat itu sihir adalah yang paling hebat. Karena Fir'aun dikelilingi oleh banyak ahli-ahli sihir. Oleh karena itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, siapa tahu? Ada yang tahu salah satu mukjizat Nabi Musa? Ayo bangun. Ayo bangun cepat. Ya, sebutkan apa? Sini. Ya. Iya, betul, sini. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, ini lama-lama nanti Prof Mukti marah sama saya. Ini kau habis. Nah, jadi salah satu mukjizat itu adalah tongkat. Yang dia belah Laut Merah, mereka lewat, lalu di belakangnya diikuti oleh tentara Fir'aun. Habis itu menyatu kembali lautan itu kan. Nah itu tertulis di dalam Al-Quran. Ingat ya, yang pertama tadi apa? Persuasif. Kita harus mengajak bil hikmah wal hasanah. Kemudian dialognya harus rasional. Nah, makanya perlu ilmu logika, ilmu mantik, ilmu filsafat. Ya, kita menggunakan rasional. Jadi tidak pokoknya ini, nggak boleh. Ya, kita harus cari dalil aklinya. Kemudian yang ketiga adalah harus sabar dan teguh. Apa? Sabar dan teguh. Yang keempat adalah kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Karena adanya kolaboratif, pesantren kilat Istiqlalul Ramadan 2026 tahun ini sukses.
Atas kerjasama satu orang? Tidak. Atas kerjasama dua orang? Tidak. Atas kerjasama kita semua. Betul? Ya. Siapa yang hafal 4 syarat dakwah itu dapat hadiah istimewa. Ayo, berdiri dulu. Ada 4. 1, 2, 3, 4 tadi. Ada? Waktunya masih ada ini, masih ada. Jangan ragu, ada 10 menit lagi. Ya, silakan. Udah tunggu tangan. Nah, silakan. Ayo maju. Syarat menjadi pendakwah. Masa kalah nih ya santri putri dengan santri putra. Ya, saya ulang, hafal ya. 1, pendekatan persuasif. Ya, hikmah wal hasanah. Kemudian dialognya harus rasional, harus sabar dan teguh, dan harus bekerja sama, kolaboratif. Ayo dari putri, siapa? Maju. Ya, maju. Maju depan. Maju. Iya. Nanti nggak bisa dikasih hadiah. Silakan. Ya, nggak berurut nggak apa-apa. Ya. Rasional. Allahu Akbar. Hadiahnya. Hadiah. Oh, udah ada ini. Berarti ini. Enak ini, enak. Masya Allah. Nah, sekarang anak-anak kami, mari kita ambil pelajaran, ya, pelajaran bagi kita dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Coba dengar baik-baik, satu pun jangan kedengaran suaranya kecuali suara pesan ini. Sudah? Oke. Pertama, ini masih ada satu lagi nih, Prof Muti nggak marah lah. Setiap tugas besar harus diawali dengan doa dan ketergantungan hanya kepada Allah. Oke? Itu satu. Doa di depan. Walaupun kita secara fisik, cara keterampilan kita kuasai, tetapi bismillah paling tidak. Allahu Akbar. Ya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang kuat. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu ditanamkan baik-baik. Kedua, kelapangan hati. Hati kita harus lapang. Ya, siap kalah. Tadi kan ada tanding ya. Jangan mau menang aja. Karena kalah pun ada pelajarannya. Menang pun ada ujiannya. Ujian menang itu sombong. Ujian kalah kadang-kadang kita putus asa. Tetapi kita bisa belajar dari kekalahan. Yang ketiga adalah komunikasi yang jelas. Belum buka. Komunikasi yang jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu anak-anak kami, pelajarilah cara berkomunikasi yang baik. Kuasai bahasa asing minimal 2. Kalau tidak kalian kalah. Bahasa Mandarin, Korea, Jepang, Inggris, Jerman, sikat semuanya. Oke? Nah, gimana mau berdakwah ke Jepang pakai bahasa Jawa? Yang keempat, kelembutan, ya, itu lebih efektif. Harus lemah lembut. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa. Ustadz Muzakir, silakan. Oh, Ustadz Muti aja. Karena ini lagi syuting. Oke. Mari sama-sama kita berdoa.